Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Rahmah Indraswati, Arum Kinanti, Fatika Widianti, Hafiz Rida Tama, Muhammad Rahmat Zakiyudin, Mutiara Cairunisa, Rani Nurmayasari, Rusnia Ika Pratiwi, Sulistiawati Ningrum, dan Teofani Tesalonika Hutagalung akan menjelaskan mengenai manusia dan perubahan lingkungan alam. Manusia dan lingkungan saling berhubungan satu sama lain. Manusia membutuhkan lingkungan untuk terus bertahan hidup. Tetapi, tak jarang pula banyak ulah manusia yang justru menyebabkan kerusakan lingkungan. Tetapi, masih banyak pula manusia yang melakukan berbagai upaya untuk tetap melestarikan lingkungan. Manusia dan lingkungan alam saling hidup berdampingan. Lingkungan alam sendiri memiliki artian, yaitu lingkungan yang terdiri dari berbagai sumber daya alam dan komponennya yang bersifat dinamis. Lingkungan alam memiliki manfaat yang besar dalam kehidupan manusia. Di antaranya adalah sebagai penyedia oksigen, penyedia bahan makanan, dan pemberian sumber daya yang dapat digunakan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, aktivitas manusia dapat menimbulkan beberapa perubahan dalam lingkungan alam, baik itu perubahan positif maupun negatif. Upaya yang dilakukan manusia untuk tetap melestarikan lingkungan ialah melakukan gotong royong. Nah, pada sebuah lingkungan tentunya menemukan berbagai sampah yang berserakan, dedaunan yang berserakan, dan juga lingkungan yang tidak tertata rapi. Nah, dengan demikian, masyarakat di lingkungan tersebut melaksanakan gotong royong yang berguna untuk tetap menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, dan juga melestarikan lingkungan. Nah, dengan adanya gotong royong juga meningkatkan solidaritas antar masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan. Nah, selain melestarikan lingkungan dengan melakukan kegiatan gotong royong, manusia juga melestarikan lingkungan dengan menanam pohon. Nah, dengan menanam pohon, air akan meresap ke dalam tanah sehingga resapan air akan semakin banyak, sehingga akan mencegah terjadinya banjir dan juga terjadinya longsor. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan antara lain, yang pertama, terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Yang ketiga, bebas dari polusi udara. Yang keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Yang kelima, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Masih banyak lagi manfaat menjaga kebersihan lingkungan. Maka dari itu, kita harus menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan mulai dari rumah kita sendiri. Misalnya, rajin menyapu halaman rumah, membersihkan selokan rumah, dan lain-lain. Lingkungan akan lebih baik jika semua orang sadar dan bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan, karena hal itu harus ditanamkan sejak dini. Selain hal yang disampaikan tadi, kita juga harus saling mendukung agar tercapainya tujuan kita dalam menjaga kesehatan lingkungan bersama, agar tidak terjadi penyakit apapun. Berikut tips dan trik menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, dimulai dari diri sendiri dengan cara memberi contoh kepada masyarakat bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, selalu libatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, sertakan para pemuda untuk ikut aktif menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, perbanyak tempat sampah di sekitar lingkungan. Selain melakukan kegiatan yang melestarikan lingkungan, manusia juga melakukan berbagai kegiatan yang justru berdampak kerusakan pada lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan. Nah, membuang sampah sembarangan ini tentunya akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Ketika sampah yang dibuang tidak diletakkan pada tempatnya, tentunya akan berserakan dan akan menimbulkan banjir. Selain menimbulkan banjir, akan menimbulkan bau tak sedap dan akan mengganggu kenyamanan masyarakat. Hal ini tentunya seharusnya diantisipasi bagi setiap manusia untuk tetap membuang sampah pada tempatnya. Mengapa demikian?
Karena jika kita tidak merawat lingkungan, tentunya lingkungan pun juga akan merasa terancam sehingga akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Jika manusia membutuhkan lingkungan untuk bertahan hidup, bukankah seharusnya kita menjaga lingkungan agar tetap dapat bertahan hidup? Selain membuang sampah tidak pada tempatnya, ternyata manusia juga membuang sampah di sungai. Dalam video tersebut diperlihatkan bahwasannya banyak sampah berserakan di dalam sungai tersebut atau kali tersebut. Nah, banyaknya sampah yang dibuang pada kali tersebut tentunya akan menimbulkan bau yang tak sedap dan juga akan menyebabkan banjir. Ketika hujan turun dengan sangat deras, maka tidak ada lagi resapan air yang dapat menampung air hujan tersebut sehingga mengakibatkan banjir. Karena air sungai atau air kali yang dapat digunakan untuk menampung air hujan ternyata tidak memiliki tempat atau ketersediaan lagi untuk menampung air, dikarenakan air kali tersebut sudah tercemar dan sudah terisi dengan banyaknya sampah yang telah dibuang oleh masyarakat. Hal ini tentunya akan berdampak parah pada lingkungan. Selain dapat menimbulkan bau, banyaknya sampah yang tergenang pada air dan air kali atau air sungai tentunya akan menyebabkan banjir dan akan mengakibatkan berbagai macam penyakit yang ditimbulkan dari adanya banjir tersebut. Pada zaman dahulu, kendaraan tidak seperti zaman sekarang. Saat ini, banyak masyarakat yang telah memiliki kendaraan bermotor. Dengan adanya kendaraan bermotor, masyarakat menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai kegiatan. Dalam proses operasi suatu kendaraan bermotor, pastinya membutuhkan bahan bakar, yaitu yang berasal dari minyak bumi. Minyak bumi tersebut mengandung senyawa hidrokarbon. Senyawa ini akan dibakar yang kemudian menghasilkan senyawa karbon dioksida dan air. Pada kenyataannya, mesin tidak membakar hidrokarbon secara sempurna. Pembakaran tidak sempurna ini menyebabkan knalpot kendaraan mengeluarkan zat-zat berbahaya. Zat-zat tersebut berupa kepulan asap berwarna hitam atau kecoklatan yang akan membuat kotor udara dan menyebabkan pencemaran udara. Lingkungan alam perlu dilestarikan. Beberapa akibat dari tidak dilestarikannya lingkungan yaitu yang pertama, terjadinya bencana alam. Akibat yang pertama yang dapat terjadi apabila kita tidak melestarikan lingkungan adalah terjadinya bencana alam. Hal ini, sadar atau tidak, akan terjadi kepada lingkungan kita. Bencana alam ini ada yang sifatnya terjadi karena kehendak Tuhan. Namun, ada juga beberapa bencana alam yang terjadi akibat dari kelalaian manusia yang tidak merawat lingkungannya dengan baik. Yang kedua adalah terjadi kerusakan lingkungan. Dampak dari kita tidak menjaga kelestarian lingkungan selanjutnya adalah terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini merupakan akibat yang pasti terjadi karena menjaga kelestarian lingkungan pada intinya adalah menjaga lingkungan kita agar tetap dalam kondisi baik. Ketika lingkungan tidak dijaga dengan baik, maka kerusakan lingkungan otomatis akan terjadi. Yang ketiga adalah terjadinya pencemaran lingkungan. Selanjutnya, lingkungan yang tidak dijaga dengan baik akan mengalami suatu kondisi yang kotor. Karena kondisi yang kotor ini, maka lingkungan akan tercemar, baik dari bakteri maupun bahan kimia. Lingkungan yang harus dijaga kelestariannya meliputi lingkungan darat, laut, maupun udara. Ketika ketiga lingkungan tersebut tidak dilestarikan dengan baik, maka ketiga lingkungan tersebut akan dapat tercemar, dan hal ini akan berpotensi meracuni makhluk hidup yang ada di dalamnya. Yang keempat adalah banyak tumbuhan yang punah. Lingkungan yang tidak dijaga dengan baik juga akan menyebabkan banyak tumbuhan yang akan mengalami kepunahan. Kepunahan bisa terjadi karena tumbuhan tersebut sengaja diambil oleh manusia maupun karena faktor lingkungan yang sudah rusak, sehingga sudah tidak bisa menopang hidup tumbuhan tersebut dan pada akhirnya tumbuhan tersebut mati. Yang kelima adalah banyak binatang yang punah. Sama halnya dengan tumbuhan, hewan juga dapat punah karena lingkungan yang tidak dilestarikan. Kondisi lingkungan yang tidak baik lagi akan membuat kelangsungan hidup binatang menjadi terganggu. Hal ini bila terjadi dalam waktu yang panjang, maka binatang tersebut tidak bisa bertahan hidup dan pada akhirnya akan mati. Yang keenam, persediaan sumber daya alam menipis. Akibat yang tidak
mungkin terhindarkan dari tindakan tidak melestarikan lingkungan adalah membuat sumber daya alam yang ada di sekitar kita menjadi berkurang jumlahnya. Tanpa kita sadari, hal ini pasti terjadi. Sebagai contoh adalah air yang akan semakin langka jumlahnya apabila manusia dengan sengaja menebang pepohonan di hutan ataupun di pekarangan. Hal ini karena pohon berfungsi sebagai menyimpan cadangan air. Yang ketujuh, munculnya banyak penyakit. Bahaya selanjutnya dari tindakan tidak melestarikan lingkungan adalah munculnya bibit penyakit. Lingkungan yang kotor akan menjadi sarang kuman dan virus yang nantinya akan menularkan bibit penyakit. Itulah beberapa bahaya apabila kita sebagai manusia tidak melakukan tindakan atau upaya pelestarian lingkungan. Sebagai manusia, bukankah kita seharusnya menyadari bahwa kebersihan lingkungan itu dan kelestarian lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita? Mengapa kita selalu abai?